Taufik baru-baru ini membuat kejutan ulang tahun istimewa untuk suami tercinta Sony Septian. Keseruan momen tersebut dibagikan melalui laman foto berbagi pribadinya. Meski dilakukan sangat sederhana, namun momen ini begitu menyentuh dengan kehangatan keluarga. Apalagi di momen tersebut, putra pertamanya King Fahz hadir mendampingi ibunda tercinta. Mendapat sekelumit kejutan dari orang terkasihnya, kebahagiaan terpendar di wajah Sony. Di tengah kondisinya yang masih harus menjalani pengobatan, usai menjalani operasi penyempitan pembuluh darah di bagian otak, keluarga serta tim yang bekerja dengannya tetap menyiapkan dekorasi dan memakai pakaian unik khas bangsawan untuk menciptakan suasana meriah di hari ulang tahunnya. Tentu saja perayaan ulang tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena kondisi kesehatan Sony yang belum 100% pulih. Namun dalam laman foto berbaginya, Sony menulis jika ia justru bersyukur karena mendapat pelajaran berharga serta memiliki keluarga yang begitu tulus menyayanginya. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan Sony Septian, justru pedangdut senior Iis Dahlia harus gigit jari lantaran ia tak jadi berangkat untuk menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah bersama keluarga di tahun ini. Lantas, apa yang menjadi musabab gagalnya Iis dan keluarga menjalani ibadah umroh ke Tanah Para Nabi? Tadinya tuh aku tuh pengen punya niat umroh sebelum orang tua aku sama mertua kan mama sama mami kan udah pada sepuh gitu ya. Tadinya tuh pengen dia kayaknya mereka tuh kayak udah takutnya mumpung mereka masih sehat gitu. Cuman waktunya Devano yang susah banget karena aku tuh pengennya tuh umroh bersama keluarga lengkap gitu. Aku nggak mau kalau cuman aku sama bapaknya sama kakak terus sama nenek-neneknya. Akhirnya kemarin si mama ditakdirkan berpulang gitu kan, jadi mama udah nggak ada. Mami kemarin juga pas mau pergi tuh kakinya keselimpet naik bonceng motor gitu kan, jadi patah juga, belum bisa jalan bener juga. Sekarang nggak bisa jalan yang jauh-jauh gitu. Nah Devanonya juga masih belum bisa, tapi insya Allah mudah-mudahan awal tahun depan bisa pergi. Pergi ke Baitullah menjalani ibadah umroh memang sudah lama diidamkan Iis, apalagi bersama keluarga tercinta. Rencana itu sudah dirancang Iis pada awal tahun. Namun sayangnya karena Devano anak keduanya yang tak memiliki waktu yang sama, lantaran memiliki jadwal yang padat. Akhirnya umroh tersebut urung terlaksana. Namun untuk tahun 2025, pelantun tembang Timbang-Timbang itu hakul yakin jika ia bakal berangkat bersama keluarga. Dari tahun kemarin, tahun ini harusnya tuh bulan besok ini Oktober, insya Allah ya. Ya doanya pasti yang baik-baik lah, doanya sih kita minta dikasih sehat, dikasih perlindungan sama Allah supaya kalau sehat kan kita bisa melakukan apa aja. Di tempat terpisah, sebuah video viral di jejaring maya memperlihatkan para pekerja di sebuah hotel berusaha keras menahan pintu agar tidak terbuka diterjang badai. Mereka tampak kewalahan menahan kencangnya angin yang disertai hujan deras. Meski telah sekuat tenaga menahan lajunya angin dan hujan, namun salah satu pintu tetap terbuka. Namun berhasil kembali ditutup. Mengapresiasi ya gitu, dan pastinya orang-orang yang juga nginep di hotel tersebut pasti senang banget karena pegawainya betul-betul bekerja keras. Ya dalam keadaan bencana seperti itu mereka berani menghalangi pintu kaca. Itu pintu kaca loh, yang mana nanti kalau pintu kaca itu jatuh, ambruk, semua itu bisa bahaya. Baru-baru ini Asia sedang mengalami cuaca ekstrim. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi di Cina dan Vietnam mengalami topan Yagi.
yang merupakan topan terkuat yang melanda Vietnam dalam beberapa dekade ketika mencapai daratan. Diperkirakan kecepatan angin mencapai 149 km per jam. Topan Yagi juga merupakan badai paling kuat di Vietnam dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Kekacauan yang disebabkan badai ekstrim itu telah meluluh lantahkan seluruh bagian utara negara Asia Tenggara itu dan menyebabkan 1,5 juta orang kehilangan akses pada pasokan listrik. Bay luôn cái nhà. Ui. Mẹ này. Ui. Ya selalu aja, mudah-mudahan selalu sehat dan tidak terjadi korban. Selain itu, Rangga begitu murka dengan keromantisan Yasmin dan Romeo hingga akhirnya ia berencana jahat untuk memasukkan cairan ke dalam kopi Romeo. Dan benar saja Romeo yang tak menyangka jika kopi yang diminumnya mengandung obat tiba-tiba mengalami pusing saat mengendarai mobil bersama Yasmin. Alhasil keduanya pun mengalami kecelakaan. Kamu yang biasa bikin minuman untuk Romeo kan? Betul, Pak. Oke, gini. Saya mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu masukkan bubuk ini ke dalam minumannya Romeo. Ini sebenarnya nggak berbahaya kok. Yang jelas tidak akan membuat Romeo jadi meninggal. Jadi Bapak nggak akan terkena masalah. Baik, Pak. Kamu harus bangun, Romeo. Aku khawatir banget sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Kamu bangun ya. Yasmin. Kamu gak apa-apa? Aku gak kenapa-napa kok. Kamu dari tadi nungguin aku? Ya aku juga paham lah, banyak netizen yang kayak apa ya, ngasih masukan kayak ayo dong, bukan gitu, kayak apa sih, kasih adegannya entah megang tangan lah apa gitu. Ya itu kan semuanya kan ada porsinya juga gitu, nggak kayak Romeo bisa seenaknya physical touch gitu, apalagi kan belum ada status, belum ada apa-apa kan. Kasihan dong kalau misalnya belum status tapi dipegang-pegang cewek seperti itu. Tapi ada beberapa momen yang kalau emang misalnya Yasmin dalam bahaya, itu kan mau nggak mau kan Romeo harus nyelamatin. Itu harus ada melibatkan kontak fisik juga. Nah yang seperti itu masih oke lah. Nggak bisa kayak tiap adegan tuh harus ada physical touch yang megang-megang gitu. Nggak, menurut aku sih nggak etis lah ya. Secara karakter Romeo dan Yasmin itu nanti jadi akan sedikit ada istilah loophole. Saat dirawat, Romeo justru bertemu dengan office boy yang menaruh obat suruhan Rangga. Dari situlah Romeo mulai menaruh dendam kepada Rangga. Namun sayangnya ketika bertemu, Rangga menepis tudingan Romeo hingga akhirnya keduanya terlibat perkelahian. Di saat yang sama, Yasmin yang melihat kejadian itu pun terpukul ketika melerai keduanya. Justru gue harus nanya lu kenapa? Kenapa lo tega ngelakuin itu? Gua nggak ngerti apa maksud. Lo jangan pura-pura gak ngerti. Gue udah tahu semuanya. Lo yang masukin obat ke minuman gue kan? Ternyata Romeo udah tahu lagi. Gue gak nyangka sama lo, Mas. Lo bisa ngelakuin hal serendah itu? Tujuan lo apa? Supaya lo kelihatan hebat di depan Yasmin. Supaya lo bisa dapetin Yasmin. Dokter Romeo kenapa marah banget ya? Ada masalah apa? Kok lo nuduh gua? Lo yang mabok, lo yang kecelakaan, kenapa lo nuduhnya gua? Lo udah ngebahain gue sama Yasmin, Mas. Lo ngerti nggak? Pak Rangga udah. Kamu berdua, Papa tunggu di ruangan. Baskara tuh marah banget sebenarnya karena dua anaknya ini berantem cuma gara-gara perempuan. Dan kebetulan emang perempuan itu Yasmin gitu. Jadi menurut Baskara adalah kalian ini anak-anak dari keluarga terhormat. Kok bisa-bisanya
kalian berantem, udah tahu Baskara tuh udah tahu mereka nih berdua lagi jatuh cinta dan tahu jatuh cinta sama satu orang. Dan si Yasmin itu. Melihat perselisihan antara kedua anaknya tersebut, Baskara yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di perusahaan membuat keputusan jika ia melarang anak-anaknya untuk mendekati Yasmin, apalagi sampai berniat berpacaran. Lantas benarkah sifat kekanak-kanakan Rangga membuat Baskara murka, apalagi perselisihan itu hanya untuk mendapatkan perhatian Yasmin? Kenapa kalian berantem di sini? Di mana harga diri kalian? Kalian nggak punya malu? Papa tahu. Kalian berdua ini kan lagi jatuh cinta. Dan kalian jatuh cinta sama orang yang salah. Papa nggak pernah benci sama Yasmin. Asal kalian tahu. Tapi Yasmin itu tidak sepadan sama kalian. Kalian harus cari jodoh yang sepadan. Paham? Jodoh kalian cuma Papa yang bisa milih. Nggak sepadan tuh sebenarnya gini, kalau yang dimaksud ya Baskara ini kan orang terpelajar ya, orang terdidik, dia megang perusahaan enterprise sebesar itulah, perusahaan besar lah gitu. Satu kalau menurut aku ya karena Baskara pada saat itu memang lagi emosi. Jadi tutur katanya yang keluar ya cuman itu gitu, tidak sepadan. Sebenarnya Baskara tahu lah Yasmin itu orang, kan ada nanti kan kita udah lihat ya Baskara ngomong bahwa Papa nggak benci. Papa tahu Yasmin itu orang baik dan orang pinter. Nah itu kan tanda tuh Baskara tahu banget pegawainya ini, stafnya ini yang lagi disukai sama anak-anaknya. Jadi pada saat itu ngomong gak sepadan tuh artinya bahwa udahlah kalian tuh menurut aku sih lebih ke faktor emosi ya. Pada saat itu bahwa udah cari perempuan lain lah yang lebih sepadan sama kalian, sama latar belakang kalian gitu. Jadi bukan mengarah ke status sosial atau ke level edukasinya si Yasmin, karena Baskara kenal bener siapa aja yang orang yang kerja sama, apalagi kan ini kan istilahnya ring satunya dia gitu. Itu sih. Sebenarnya sih bukan belum jelas, tapi namanya juga cerita ya. Maksudnya kan hubungan itu kan nggak ada yang instan juga, jadi harus dibangun. Apalagi kan kita harus paham ini tuh kan stripping, which is kita tayang tiap hari kan. Jadi progresnya itu mungkin sedikit demi sedikit gitu. Pemirsa, setelah pengakuan Stefan William dan Ria Endus terkait pernikahan dan sudah punya anak yang cukup bikin publik tercengang, mantan istri Stefan, Celine Evangelista, juga sempat memperlihatkan kegeramannya saat melakukan live di media sosial kepada istri Stefan, Ria. Dari video live-nya, Celine meminta agar istri baru Stefan, yakni Ria, tidak lagi menyinggung dua anaknya lantaran Celine dan anak-anaknya ingin hidup tenang. Widih, ini kayaknya udah pada nggak sabar deh nih. Gue malah sekarang lebih kasihan anak gue sampai ke sekolahnya kejar wartawan sama gara-gara orang yang kurang bijak dalam bersosial media. Anak gue di sekolahnya disamperin wartawan. Pikirannya di mana? Anak gue belum siap mental, woi. Jangan cuman karena ini perkara kemarin viral gara-gara gue nge-host. Lagian gue profesional juga kok, gue nggak ngapa-ngapain. Cemburuan amat, astagfirullahalazim. Sampai segitunya. Gue juga gak mau lagi, aduh. Itu kalau netizen menjodoh-jodohkan, biarin aja netizen. Ini namanya anak gue gak ngerti apa-apa. Anak gue gak tahu apa-apa ya. Kalau ngeliat kayak begitu ya pasti langsung lari nyamperin. Terus salah gitu gue. Kenapa jadi gue sama anak gue yang kena imbasnya? Celine mengamuk kepada Ria berawal dari pertanyaan netizen kepada Ria apakah sudah mempertemukan anaknya Noah dengan dua anak Stefan dan Celine, Lucio Othilde William dan Edred Koa Luis Miguel.
Unggahan Ria itu sontak membuat Celine naik pitam dan meminta YouTuber berkebangsaan Inggris itu agar tidak perlu lagi menyinggung dua anaknya karena membawa dampak yang kurang baik. Jangan lu sebut-sebut, jangan lu ini anak gue ya. Lu punya berapa ratus pertanyaan, kenapa mesti lu jawab yang itu? Jangan sampai gue cari tahu lu, gue obrak-abrik lu ya, surat-surat lu di sini lu ya. Kesel gue. Wah nih, anak gue disenggol nggak bisa nih gue ya. Kalau lu bijak, lu jadi ibu yang baik, lu harusnya ngerti gimana perasaan seorang ibu. Anaknya udah siap mental atau belum digituin? Udah bisa menerima atau belum? Harusnya pikir. Lu nggak bisa bahasa Indonesia, lu translate tuh sono. Jangan ngeribetin hidup gue. Ngebantu juga kagak, lu bikin ribet aja lu. Itu juga bahasa diposting sama lakinya juga kaku bener bahasa Indonesia. Seumur-umur gue kagak pernah denger dia ngomong begitu. Ampun dah gue. Udah di blok. Karena minta bulanan dong di blok. Misalin sabar. Udah gak bisa sabar kalau anak kita udah diusik ya. Namanya juga ibu. Lo tau di undang-undang itu yang punya hak asuh ya. Lo gak bisa posting, gak bisa foto, gak bisa apapun kalau tanpa penyetujuan yang punya hak asuh ya. Ngomong dulu. Gue aja minta duit bulanan di blok nomor gue. Mau sok-sokan kain. Ingat ya, lu salah lawan kalau kayak gitu. Ya, Celine meminta Ria agar tidak lagi menyinggung anaknya, baik komentar positif apalagi yang negatif. Celine bahkan menyentil istri dari Stefan itu mau jadi artis dengan menyinggung anaknya supaya banyak followers. Dia ya mau jadi artis, mungkin dia pengen berlangganannya banyak viewersnya. Kagak mikirin, mending jadi donatur. Jadi donatur juga kagak, yang ada gue donasi tuh buat dia. Ya, yang ada gue donasiin tuh duit jatah anak gue tiap bulan, lo ambil dah tuh ya. Lo ambil deh tuh waktunya, lo ambil semua, asal jangan lu usik dan jangan lu ganggu anak gue. Jangan lu sebut-sebut, jangan lu mau baik mau buruk yang dibicarain, jangan bicarain anak saya. Kalau kamu donatur nggak apa-apa deh. Donasi juga enggak, yang ada gue donasi ke lu. Ribet. Tak hanya itu, Celine juga sempat menanggapi klarifikasi pernikahan Stefan dengan Ria. Ya, tapi gue cari tahu ya, already 2022. Ini negara Indonesia cuy. Lu tuh bukan nggak bisa nikah siri. Ya nikahin lu negara dari temenan siapa? Ya, karena dianggap tak sah secara agama dan hukum, Celine meragukan surat pernikahan Stefan dan Ria. Dalam video, Celine bahkan mencurigai Stefan telah berbohong, telah menikah dengan Ria dengan bukti surat pernikahan palsu. Ya, semua harus jelas surat-suratnya. Lu pikir bisa tanpa ada surat tanda tangan, hah? Lu kemarin boleh nyalek ngebohongin masyarakat, lu negara lu bohongin tuh pakai KTP lu, status dan segala macam. Lu jangan negara aja lu bohongin, netizen mau lu bohongin juga. Astagfirullahaladzim. Unggahan video komentar Celine soal pernikahan mantan suaminya ini pun viral di media sosial hingga menyebar luas ke sejumlah akun gosip. Bahkan sejumlah netizen juga turut memberikan respon komentar yang beragam dan menyoroti bentuk surat pernikahan Ria dan Stefan. Diem, jangan ganggu gue dan anak gue. Gue dan anak gue diem. Lu mau ngomong soal hidup lu mau ngomong soal apa terserah. Ya, lu gak mau biayain, lu gak mau bantuin, diem aja. Lu cuma minta diem, jangan ganggu. Dan jangan bahas apapun. Di Indonesia ini punya undang-undang. Kalau gak ngerti gak usah tinggal di Indonesia.
Sementara itu di lain tempat kejadian yang bikin miris di Pekan Olahraga Nasional 21 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9 sampai 20 September 2024 menjadi sorotan publik. Penyelenggaraan PON di dua provinsi itu menuai kritik lantaran fasilitas, kesiapan venue pertandingan, hingga akomodasi atlet yang tak sesuai dengan harapan meski anggaran yang digelontorkan cukup besar untuk event nasional tersebut. Ya, sejumlah kejadian memalukan tak dapat dihindari seperti atap gor futsal di Deli Serdang yang bocor saat pertandingan berlangsung, akses jalan berlumpur saat atlet menuju gor bola voli indoor Sumut. Belum lagi kejadian-kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti kegagalan tim kriket Sumut meraih medali emas karena faktor non-teknis, yaitu keterlambatan penjemputan atlet ke lapangan. Nah, ngelihat gini kan kayak nggak siap ini kan gitu, ya. Tarkam aja siap, ini kayak bukan tarkam ini. Aduh, yang berantakan mas gitu kan, debu atau gimana? Kegelisahan dan kecemasan juga dirasakan presenter Irfan Hakim. Pasalnya, putri sulung Irfan, Aisyah Hakim, juga berlaga di kejuaraan PON 21 di Aceh, Sumatera Utara. Lantas bagaimana Irfan saat mengetahui kondisi venue yang becek, banjir, belum rampung, viral di media sosial? Sebetulnya ya fasilitas seperti apapun sebetulnya atlet-atlet itu tuh selalu siap dengan berbagai macam rintangan gitu di berbagai macam kondisi juga, karena kan namanya juga atlet harus siap secara fisik dan juga mental. Tapi kita harus tetap menghargai teman-teman panitia dari Sumatera Utara dan juga Aceh yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan segala fasilitas untuk semua atlet dari seluruh Indonesia. Yang saya tahu dari DKI Jakarta aja total ada 2.000 orang loh, termasuk pelatih, pendamping, dan juga para atlet. Itu DKI Jakarta dong, gimana Jawa Barat, gimana Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan sebagainya. Jadi dengan fasilitas apapun ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk memberikan prestasi yang terbaik. Ya, tak hanya kondisi luar ruangan yang juga belum rampung, tersebar juga foto ruangan atlet yang hanya beralaskan terpal, termasuk varian sajian makanan atlet yang tidak memadai serta tidak tepat waktu. Apakah hal tersebut juga berimbas kepada kondisi Aisyah? Sejujurnya gue nggak sama sekali sih, sangat jarang berkomunikasi dengan Aisyah. Takutnya jadi pressure gitu, karena gue selalu banyak nasihat, banyak petuah gitu-gitu lah, orang tua lah, bapak lah gitu. Nah itu gue lagi hindari, dia cuma gini, wow keren, segala macam gitulah, segala macam. Jadi nggak banyak bertanya pada Aisyah kondisinya seperti apa, paling gue mantau di sosmednya Koni, sosmednya Pordasi, sosmednya Aisyahnya, dan jelas Aisyah tuh di sana tuh banyak banget fans. Jadi karena tahu itu anak gue juga, dan Aisyah tuh emang di dunia kuda juga udah lumayan lah, banyak orang tahu juga. Jadi banyak yang minta foto dan lain-lain, sampai dikirimin sama pendampingnya, Pak ini Aisyah kita sembunyi di kandang, sampai di kandang kuda tidur ke siang gitu, maksudnya pakai kursi karena takut kecapean. Karena Aisyah juga kan ya alhamdulillah kan gue mendidik ramah kan semua orang gitu, jadi dia diladenin gitu, tapi kan dia perlu istirahat juga, jadi sampai disembunyiin gitu. Jadi terima kasih juga buat teman-teman warga Sumatera Utara dan Aceh yang ikut mensupport Aisyah datang ke lapangan. Jadi baru latihan aja pada foto, pada instastory, ketemu anaknya Irfan Hakim gitu. Jadi ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya, justru menambah semangat karena banyak yang mensupport Aisyah, dan juga teman-teman yang lain para atlet sudah terpilih menjadi atlet utusan dari perwakilan Provinsi Jaya. Itu udah luar biasa banget, itu sebuah prestasi. Jadi semangat untuk berkompetisinya, tapi tetap semangat untuk bersaudara dengan sesama atlet juga, itu harus benar-benar ditekankan juga. Hasilnya nanti itu takdir yang menentukan. Lantas bagaimana pula dengan jadwal pertandingan cabang olahraga berkuda yang diikuti Aisyah? Seperti apa Irfan menyemangati sang putri yang baru kali pertama mengikuti ajang olahraga tertinggi di Indonesia dengan keadaan kurang tersebut? Kemarin udah seminggu lebih Aisyah tuh terus-terusan latihan di venue-nya. Hari ini sudah ada tanding untuk kelas dressage, alhamdulillah dapat kabar
tim DKI itu dapat emas 1, perak 1. Nanti ada kelas perorangannya, tapi di kelas dressage Aisyah nggak ikut. Aisyahnya nanti di jumping, makin deg-degan gue. Mudah-mudahan yang terbaik lah buat Aisyah bersama Jedina dan juga tim dari DKI. Mudah-mudahan lancar ya, doain ya pemirsa, ya deg-degan banget gua. Mobilnya banyak aja bang, mobil modern bang. Ini aja. Yang cewek kan tolong nak bantu kan depan enggak. Marida Deanova Safrina, istri Mandala Soji, tiba-tiba jatuh pingsan di sela wawancara dengan juru warta di halaman Pengadilan Negeri Pontianak Rabu siang 11 September lalu. Marida Deanova yang mengenakan selan jas warna pink muda itu tampaknya syok setelah mendengar gugatan balik dari manajemen hotel Golden Tulip Pontianak yang dibacakan di ruang pengadilan dengan gugatan perdata hingga ratusan miliar rupiah. Mandala yang tengah begitu emosional memberi respon atas langkah gugatan pihak hotel pun terkejut dan langsung berusaha membopong sang istri ke dalam mobilnya. Di belakang aja, ya. Nggak ambil dari sini kayak satu orang kan? Ini belakang pihak hotel, coba lihat apa aja, coba lihat. Kita itu datang jauh-jauh. Sama kan. Abang Mandala, abang masuk sini bang. Ya enggak, panas ya bang. Kisru antara presenter Mandala Soji dan pihak hotel Golden Tulip Pontianak mencuat sejak Desember 2023 lalu. Kasus ini bermula saat Mandala Soji bekerja sebagai MC dalam sebuah acara yang digelar di hotel tersebut. Kala itu ia diberitahu pihak panitia bahwa batas menginap sampai tanggal 9 Desember 2023 lalu. Namun tiba-tiba barang-barang Mandala dikeluarkan pihak hotel pada 8 Desember 2023 tanpa izin darinya. Ia pun meradang, apalagi kala itu Mandala menyebut pakaian mereka dibiarkan berantakan begitu saja di lobi. Sejak kasus itu mencuat hingga viral, menurut kubu Mandala tak ada sedikit pun itikat baik pihak hotel, hingga akhirnya Mandala melaporkan pihak hotel ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Serentetan sidang pun digelar. Beberapa kali Mandala dan sang istri bahkan harus bolak-balik Jakarta Pontianak untuk memberi kesaksian. Berulang kali untuk minta mediasi sama mereka, tapi nggak pernah. Kita udah pernah sebelum sidang ini ada namanya sidang mediasi, Pak. Ya, saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pontianak sama pengacara saya, tapi apa? Pihak hotel nggak pernah datang, ownernya ataupun GM-nya ataupun perwakilan langsung nggak ada, yang ada pengacara. Niatnya apa coba? Meski sejumlah kesaksian sudah diutarakan di ruang sidang, tapi pihak hotel belum jua menunjukkan sikap empatinya, apalagi berusaha mengajak untuk mediasi. Celakanya, alih-alih mengajak damai, pihak hotel malah menggugatnya secara perdata karena merasa telah dicemarkan nama baiknya akibat pemberitaan yang sudah beredar. Tak tanggung-tanggung, pihak hotel menggugat perdata dengan nilai ganti rugi yang cukup fantastis, yakni 100 miliar rupiah. Di ruang pengadilan, Marida Deanova pun sempat menangis mendengar tuntutan yang dibacakan pengacara pihak hotel. Dan puncaknya, ia harus pingsan di sela wawancara. Gak ada itikat baik percuma. Gitu loh, kalau ada itikat baik mana? Tunjukkan dong, kan kita mana? Gak ada sama sekali. Yang ada menyalahkan saya terus. Anda tahu nggak, dia tuh gugat saya 100 miliar. Coba jelaskan, Pak. Nah, jadi kami mengajukan gugatan, mereka lakukan rekonvensi namanya gugatan balik, ya kan? Seharusnya kan tidak demikian, karena bisnisnya mereka itu bisnis hospitality kan, layanan. Harusnya bukan menggugat balik, justru harusnya mengklirkan keadaannya ini. Ini kan terkesan tidak ada penyelesaian gitu loh, dari pihak mereka ini terkesan menantang gitu loh.
Rasa sakit hati karena merasa diperlakukan tak adil sebagai konsumen, lalu mendapatkan balasan gugatan seolah membuat hati, pikiran, dan tenaga Mandala, terutama Marida istrinya, dibuat remuk redam. Apalagi untuk menghadapi kasus ini, Mandala dan istrinya harus bolak-balik Jakarta. Lantas mungkinkah setelah insiden pingsan di depan halaman pengadilan Pontianak ini, pihak hotel akan berempati menempuh jalur mediasi sebagaimana disarankan majelis hakim, atau tetap melangkah maju dengan gugatannya? Benarkah karena terlanjur sakit hati, Mandala juga siap meladeni gugatan perdata, seraya akan terus membawa kasus ini menuju putusan pengadilan final? Ini kita belum ada jawaban dari prinsipal. Niat baik apa coba? Nggak ada niat baik. Kalau dia niat baik dan gugatan dia dupliknya dia itu pasti akan niat baik. Nggak ada, dia gugat saya 100 miliar. Saya ini cuma masyarakat sipil, Mas. Kalau dengan kondisi seperti Makanya ini, tadi saya emosi, Mas. Saya punya alasan emosi itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia mendugat saya dan gugat istri saya 100 miliar. Coba tunjukin bukanya. Ada semuanya. Oke. Untuk gugatan dari Itu maksudnya apa coba? Kita ini kan konsumen. Saat kasus saling gugatan antara Mandala Shoji dan pihak Hotel Golden Tulip makin pelik, di Jakarta setelah 13 Agustus 2024 lalu, artis Bunga Zainal diperiksa penyidik Polda Metro Jaya guna melengkapi kesaksian dan bukti laporannya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan teman dekatnya sendiri, yakni pasangan suami istri inisial ACD dan SFS. Terduga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini hadir di Polda Metro Jaya ditemani kuasa hukumnya kemarin. Lantas seperti apa kesaksian terduga pelaku? Benarkah pelaku sudah menghabiskan uang senilai puluhan miliar dari hasil tipu-tipu investasi bodong yang merugikan Bunga Zainal? Pemeriksaan ini seharusnya dipanggil tanggal 9 September. Tapi karena keterbatasan dan lain hal, jadi baru bisa dipenuhi oleh terlapor. Jadwalnya itu mereka minta ke penyidik hari ini tanggal 12 September jam 10. Aliran dana itu dipakai untuk apa, seperti apa, karena memang banyak pihak-pihak lain yang memang tidak terlibat dalam case ini tapi dijadikan alasan gitu. Saat pelaku diperiksa polisi melalui akun Instagramnya, istri Sukdev Singh ini juga ikut membocorkan bagaimana tampang pelaku yang diduga telah menipu dan menggelapkan uangnya senilai 15 miliar dengan tipu-tipu lewat investasi bodong. Pada postingannya, Bunga menulis, "Datang ke Polda gayanya macem preman, tangan masuk kantong celana, datang telat, terus disuruh buka masker alasan lagi sakit. Datang sama lawyernya katanya nggak ada uang tapi bisa bayar lawyer. Mending daripada bayar lawyer, lo bayar dulu uang-uang korban," tulis Bunga menumpahkan rasa jengkelnya. Tahapan demi tahapan udah semuanya dilakukan sama polisi, dari pelaporan, dari buat laporan, terus juga pemeriksaan terhadap saya sebagai korban dan juga saksi-saksi dari korban. Tadi pagi datang dan juga sampai malam ini terlapor juga masih dalam proses pemeriksaan, sudah lebih dari 8 jam juga ya, dan kemungkinan masih sangat berlanjut. Ya, Bunga sendiri dan suami sesungguhnya diberi kesempatan oleh polisi untuk bertemu langsung pelaku di Polda Metro Jaya. Namun, keinginan Bunga untuk bertemu urung dilakukan karena larangan sang suami. Sebaliknya, Sukdev Singh malah menyuruh Bunga untuk melakukan untuk perawatan diri. Arahan Sukdev itu terkuak melalui postingan Bunga. "Suamiku bilang mending aku perawatan aja mempercantik diri. Soalnya dari awal kasus ini aku benar-benar gak ada mood buat ngerawat diri dan energi udah habis-habisan buat kasus ini. Ya Tuhan, bersyukur banget pas lagi kena musibah tapi suami dan anak-anak luar biasa supportnya. Mereka gak sekalipun marah sama aku," tulis Bunga. Kayak mental saya gak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener gak mau ketemu anak-anak saya kan. Ya dikondisikan ya, karena kan mungkin ini kan masih panjang, dia juga nanti saya tanya mau ketemu nggak sama terlapor ya. Tak lupa Bunga juga selalu memuji sang suami yang dianggap sebagai garda terdepan dalam masalah ini. "Apalagi suamiku, @sukdev21apr. Ya Tuhan, dia benar-benar garda terdepan banget buat aku. Benar-benar ngurusin masalah ini dan kuatin mental aku, sampai urusan kuku aja dia yang paksa buat ke salon. Dan selalu bilang istrinya harus cantik terus buat dia. Dia selalu bilang aku harus sehat, itu yang paling penting," tutup Bunga membanjiri pujian untuk sang suami. Saya lihat sih memang karena dari awal tidak ada itikat baik, makanya proses ini kan bergulir dan ini jadi laporan polisi.
Ya, tampaknya Sukdev khawatir istrinya stres setelah kehilangan uang yang begitu banyak. Apalagi dari luapan kekesalan Bunga, ia seolah sudah tak punya harapan uangnya akan kembali. Tapi mungkinkah uang puluhan miliar milik Bunga dan suaminya hingga korban lain sudah habis dalam sekejap? Benarkah pelaku sudah tak punya aset untuk menggantikan kerugian yang dialami Bunga dan korban lain? Benarkah Bunga hanya ingin pelaku dipenjara karena sudah tak bisa lagi diharapkan untuk bisa mengembalikan uang miliknya? Saat ini kasus sedang didalami oleh rekan-rekan dari penyelidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Waktu proses mediasi kan memang ada janji-janji untuk mengembalikan uang ya Bu ya. Ada, terus bentuknya seperti apa gitu. Terus kita tunggu nih realisasinya sampai 2 minggu, bahkan 1 minggu, kita tunggu 2 minggu. Minggu ketiga nggak ada, ya udah. Didoain aja semoga kasus ini cepat selesai. Kasus ini bisa segera dituntaskan, artinya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya, dan terlapor atau pelaku penipuan ini bisa segera ditetapkan menjadi tersangka dan juga diberi hukuman seberat-beratnya. Pemirsa, sidang lanjutan kasus misteri kematian Dante memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Setelah pada agenda sidang sebelumnya mendengarkan keterangan 3 saksi ahli dari pihak terdakwa. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kali ini menghadirkan saksi ahli pidana dari pihak Yuda Afandi. Dalam persidangan ini juga dihadirkan saksi ahli IT sekaligus pakar telematika Abimanyu. Jadi di sini ada ibaratnya kalau saya bilang ini pelaksanaan untuk pemeriksaan yang kurang lengkap dan kemudian justru ada bukti-bukti kunci malah ditiadakan. Ya di situ sebagai contoh saya utarakan bahwa dari pemantauan kemarin beberapa hari lalu di Kejaksaan, saya diberi kesempatan untuk melihat, bukan menganalisa ya, melihat itu adalah saya diminta hanya untuk nonton. Seorang yang dibilang mengerti digital nggak boleh menyentuh, nggak boleh mengevaluasi data, hanya saya boleh menonton, ngelihat, dan kemudian tayangan itu dimainkan dan kemudian saya boleh memilih kapan itu mau ditayangkan, kapan tidak. Ya, saya melakukan jadi hanya ke situ. Nah, saya lihat ternyata ada banyak kamera-kamera lain. Ya, selain kamera yang banyak ada beredar di publik itu ya adalah selalu yang kelihatan dari punggung itu kamera nomor 14. Nah, selain itu total sebetulnya ada 15 kamera. Ya, ada 16 kabel tapi satu kamera mati, ada 15 kamera yang memantau area tersebut, kamera CCTV yang memantau, di mana 3 diantaranya justru memantau kejadian ini. Yaitu yang satu adalah yang kelihatan banyak di TV-TV yaitu mengenai yang dari punggung. Yang satu lagi adalah dari sisi parkiran atas. Jadi motor-motor itu parkirnya di atas. Di situ ada juga kamera yang memantau ke arah lokasi. Benar-benar jelas sampai saat kejadian yang kemudian yang paling saat yang terakhir di situ itu kelihatan kamera ini, tetapi tidak pernah dianalisa, tidak pernah diungkapkan. Bahkan oleh saksi manapun dan kemudian orang yang dibilang ahli manapun itu kamera ini tidak pernah diungkapkan. Menurut Abimanyu yang ditemui usai persidangan mengungkapkan jika CCTV yang beredar selama ini hanya dari satu angle. Sementara ia menyebutkan kamera CCTV nomor 5 merekam gambar menyeluruh. Dari pengamatan Abimanyu, Yuda memang melatih Dante berenang tanpa ada unsur paksaan. Yang menarik apa? Semua kegiatannya ada di situ kelihatan, nanti saya jelaskan. Kemudian kamera nomor 5. Kamera nomor 5 itu adalah dari sisi sampingnya, bukan sisi belakang, tapi sisi samping cuma agak datar, sejajar. Di situ juga kelihatan. Nah, kalau kita ngelihat kombinasi dari kamera ini yang ada semua gerakannya, maka kamera yang tadi kelihatannya bahwa si pelaku itu adalah misalnya menenggelamkan si anak ke dalam sini, di dalam penenggelaman ini, ya. Ternyata kalau kita lihat dari kamera yang lain, dia itu ada jaraknya dengan si anak, jadi nggak di sini dekat, dan kemudian tangannya itu ke samping. Sebenarnya abang saya niatnya baik untuk melatih Dante berenang,
Cuman mungkin abang saya nggak tahu atau berlebihan atau gimana. Tapi pada dasarnya abang saya tidak ada niat melakukan pembunuhan. Apalagi yang dituduh, yang didakwakan 340 itu sangat tidak mungkin, Mbak. Kalau misalkan emang ada niat abang saya seperti itu, buat apa dia dilakukan di kolam renang? Sedangkan di rumahnya aja sudah ada CCTV. Saya harus jujur mengatakan, saya tidak mengatakan terdakwa ini salah atau tidak bersalah. Tapi saya hanya mau menyoroti pasal yang didakwakan. Yang didakwakan itu 338, 340, 76C Undang-Undang Peradilan Anak dan 80 ayat 3. Pasal 338 itu adalah pembunuhan dengan biasa, tanpa pemberatan. Apa itu pembunuhan? Mengakibatkan matinya nyawa orang lain dengan sengaja. Apa itu sengaja? Dia mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu. Ya, mengetahui akibatnya apa. Persoalannya harus dibuktikan itu. Sengaja enggak dia membunuh. Dengan cara apa? Siapa melihat? Itu harus dibuktikan 338. Kemudian 340 itu kan pembunuhan berencana. Ya, harus ya, itu 340. Ini harus ada tenggang waktu. Dia harus merencanakan dengan cara seperti apa? Loh, kalau kelalaian itu kan begitu. Saya kasih contoh ya. Misalnya saya ngambil batu begini, saya lagi mengambil batu, tiba-tiba saya lemparkan ke sana. Tuh, kena kepala orang, meninggal. Apa sengaja saya mengakibatkan mati? Enggak kan? Itulah kurang hati-hati, lalai. Tapi kalau misalnya saya membunuh, saya bertengkar dengan beliau ini, siapa namanya ini? Jangan takut, nggak akan saya bunuh. Tapi bertengkar, saya ambil batu, pak, seketika. Tidak ada, loh, mana ada perencana? Bertemu, bertengkar, puk, mati. Perencanaan itu harus ada tenggang waktu. Tenggang waktunya maksimal berapa? Ya nggak ada ketentuan, tapi mesti tenggang waktu itu harus dihubungkan dengan ketenangan jiwa. Ya. Sempat enggak dia berpikir, oh ini akibatnya begini, kalau saya begini, ada enggak seperti itu? Itu yang harus dikaji dalam persidangan ini. Abimanyu menambahkan selain penggalan gambar itu, ia sedikit menyayangkan tidak bisa mengkopi seluruh CCTV, sehingga tidak bisa menganalisa secara digital dan hanya bisa menganalisa secara visual saja. Kenapa? Kelihatan kibas-kibasannya kelihatan. Padahal saya baru ngasih dari mata visual, belum mata digital, karena nggak boleh tadi. Jadi kelihatan loh, ini ada gerakan apa nih, tangan yang ke samping. Jadi ini ada anak berenang gitu ya, ini tangannya ke samping. Gitu, tangan kayak kita mau jaga keseimbangan. Ya kenapa? Mata digital itu saya nggak tahu kenapanya dia lakukan, tetapi tangan dia ke samping. Kan maksudnya kan yang digini-gini itu. Iya, ditenggelamkan. Saya kan kasih contoh lain, dicubit. Teliti dulu dong, 1000 kali saya cubit, apakah itu bisa mengakibatkan kematian? Kan gini kan, yang ditekan kan pinggangnya ini toh, bukan kepalanya. Apakah itu menjadi dasar untuk mengatakan pembunuhan? Makanya harus kita belajar dari fakta. Kalau enggak nanti semua bisa masuk penjara, Anda juga bisa masuk penjara itu. Ya kesimpulannya menurut saya pasal itu sebaiknya diganti kalau bisa ya. 359. Yes. Kayak nonton sinetron tadi, bohong, kayak skenario semuanya. Kayak lagi nonton sinetron sih. Yang dia pintar memberikan bohong. Tapi ya biar aja, kembali lagi jaksa yang menilai, hakim yang menilai. Karena kan hakim dan jaksa ini apa ya, wakilnya Tuhan ya di dunia. Saya bilang ke hakim tadi apa? Saya bilang, you nggak perhatikan ya? Hakim itu adalah, tadi saya bilang semacam wakil Tuhan. Jadi nggak usah terlalu terikat dengan norma. Yang penting hati nuraninya jalan. Ya, kalau dia dicemooh ya silahkan aja, nggak apa-apa. Itu tanggung jawab kita sebagai mengerjakan sesuatu. Sayangnya pada saat saksi ahli pidana Syafi'i dan saksi ahli bidang IT Abimanyu memberikan keterangan di ruang sidang, tidak terlihat satupun dari keluarga Tamaratia Asmara. Bahkan Angger Dimas juga tidak hadir. Mereka sengaja memilih tidak hadir lantaran pada sidang sebelumnya, Angger sempat terlihat emosi kepada keluarga Yuda. Lantas bagaimana Tamaratia Asmara dan Angger Dimas menanggapi keterangan saksi ahli? Gimana ya namanya terdakwa ya? Pasti ngelak, pasti bohong. Tapi aku yakin ya pasti Allah pasti bekerja lah untuk semuanya. Karena banyak asumsi-asumsi yang berlebihan, yang pada dasarnya nggak sesuai dengan faktanya gitu.
Belakangan ini Atta Halilintar kerap jadi sasaran komentar negatif dari sejumlah netizen. Namun demikian, sebagai kepala keluarga Atta menunjukkan sisi positif dirinya. Ia yang ditemui bersama dengan istrinya mengungkapkan rencana membangun masjid keempat. Udah ada jalannya, insya Allah kita nanti akan cek hari Minggu ini kita akan cek tanahnya. Kalau memang tanahnya memungkinkan, semuanya bagus, insya Allah di situ tempat. Alhamdulillah, semoga bisa terus setiap tahun. Bismillah. Bukan hanya itu, kebiasaan Atta melakukan sedekah di hari Jumat tetap dilakukan hingga saat ini. Keduanya mengaku kegiatan itulah yang menjadi kunci rezekinya selama ini. Bagi Jumat berkah rutin, Bang? Kunci rezeki, karena Pak, biasanya udah alhamdulillah dari dulu nyobain bikin, sampai sekarang alhamdulillah Tuhan kasih keberkahan rezeki terus. Sementara itu, Aurel yang sebelumnya kerap dibully netizen, terutama soal berat badan usai melahirkan, kini tampil lebih langsing. Penampilan istri Atta Halilintar itu seolah menjawab komentar negatif netizen seputar masalah berat badan. Aurel dan Atta yang ditemui mengaku jika ibu dua anak itu sukses menurunkan berat badan hingga 15 kg. Aurel turun 15 kilo. 15 kilo, dia targetnya kata turunnya 20 kilo. Doain lancar, olahraganya sehat, semuanya didoain yang terbaik. Aurel menjelaskan bukan hanya diet, ia juga rutin melakukan olahraga, sehingga berat badannya tetap bugar sekalipun berat badannya turun belasan kilogram. Lantas, berapa kilogram lagi target Aurel menurunkan berat badannya? Sukses Aurel menurunkan berat badan diapresiasi oleh Atta Halilintar suaminya. Atta mengaku jika keberhasilan Aurel merupakan bentuk apresiasi atas dirinya sendiri. Sebab sebagai suami Atta berujar jika ia tetap menyayangi Aurel bagaimanapun kondisinya. Turunin berat badan, terus dia pengen apresiasi dirinya juga, pengen hidup sehat kan. Bagus gitu ya. Ku janjikan aku ada. Good job Aurel, hebat lo, bisa lose weight sampai 15 kg. Wow, luar biasa ya. Dan apapun nih yang menjadi alasan Aurel, walaupun mungkin banyak juga nih netizen-netizen yang berspekulasi nih. Katanya si Aurel ini diet supaya bisa menurunkan berat badan, bisa ideal dan membungkam semua netizen-netizen julid yang selama ini body shaming kepada dirinya. Tapi yang paling penting kan Aurelnya sehat. Keep healthy ya Mama Nur ya. Coming up next, Celine Evangelista ini emosi banget ya gara-gara anaknya dijadikan bahan jawaban Q&A dari Ria Andrews, istri barunya Stefan William. Berita selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap di Gaspar.